Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Senang kita bisa bertemu kembali dengan para pemirsa yang ada di rumah. Betul. Dan kita sudah tanpa terasa sudah berada di penghujung tahun 2025. Iya. Jadi luar biasa ya penyertaan hanya Tuhan. sedikit flashback. Sudah berapa lama kita ini Obsesi Hati ya? Dari Juni 2020. Jadi 5,5 tahun ya? Ya. Wah, luar biasa tuntunan Tuhan ya untuk program Obsesi Hati. Dan malam hari ini berhubungan juga dengan waktu. Ya, saya bilang ya. Berhubungan dengan masa atau waktu. Judulnya apa malam hari ini? Mesra sampai kekekalan. Wah, ini bukan hanya mesra sampai tua, tapi mesra sampai kekekalan. Wah, luar biasa. Baik, sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat inti yang terdapat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 9. Pengkhotbah 9 ayat 9 demikian firman Tuhan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia kau berikan pada kami. Pada kesempatan ini kami dapat menyaksikan kembali acara Obsesi Hati beserta dengan acara ini dari awal hingga akhirnya, beserta juga dengan para kru, jaringan, internet, dan segala sesuatunya yang mendukung acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Narasumber kami di Amerika berkati juga agar dapat membawakan pelajaran yang baik bagi kami, menjadi bekal bagi kehidupan kami. Berdoa juga untuk para pemirsa yang menyaksikan program ini, agar mereka juga mendapatkan berkat dan pelajaran penting dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan pada para pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu tuliskan pertanyaan saudara di kolom komentar di media sosial pada Hope Channel Indonesia, Facebook, YouTube, ataupun di Instagram. Dan narasumber kita akan menjawab pertanyaan dari saudara. Sebelum kita menuju ke narasumber, saya suka akan satu tulisan yang di-share oleh Hope Channel Indonesia. Kemesraan sejati bukan hanya tentang perasaan hari ini, tetapi tentang komitmen untuk saling mengasihi, mengampuni, dan berjalan bersama dalam setiap musim kehidupan dengan Tuhan sebagai pusat yang mengikat dua hati hingga setia bukan hanya sampai tua, tapi sampai kekekalan. Amin. Wah, luar biasa. Kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan Ibu. Shalom Leo dan Fitri. Selamat malam di Indonesia. Selamat malam. Selamat pagi di sana. Baik, senang berjumpa kembali ya. Dan selalu senang melihat pendeta dan Ibu dalam wajah yang segar dan ceria. Ya. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih atas berkat Tuhan. Amin. Dan seperti bajunya juga baru ini ya. Iya. Ya, agak sangat ceria bajunya. Cerah, sangat cerah bajunya. Baik, tanpa berlama-lama. Baju dari Nusa Tenggara ini. Pemirsa dari Nusa Tenggara sudah senang melihat baju dari pendeta dan Ibu ini. Indah sekali. Baik, pendeta dan Ibu, kami persilahkan untuk membawakan materi presentasinya. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita merindukan suatu rumah tangga yang bahagia bukan untuk sementara. Bukan hanya pada saat berbulan madu, tetapi sampai tua, sampai kepada kekekalan. Ayat yang sudah dibacakan tadi menunjukkan supaya kita dapat mengasihi ya seumur hidupmu. Ya. Kehidupan kita ini banyak kesia-siaan, tetapi dikatakan seumur hidup kita harus mengasihi ya akan istri kita. Ya menikmati akan hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup. Ya, ini hal yang sangat penting sekali. Banyak sesuatu yang bersifat sementara. Bahkan Alkitab katakan dalam Matius 19 ayat yang ke-6 dikatakan bagaimana? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah,
tidak boleh diceraikan manusia. Nah, apa artinya? Ya, Tidak ada orang yang bisa mengambil tempat untuk memisahkan suami istri. Bukan saja orang tua, anak-anak juga tidak bisa memisahkan orang tua. oke, tetapi dipersatukan Allah. Jadi yang Iya, memisahkan itu adalah mungkin salah satu kematian. Jadi iya, sampai kematian kematian. memisahkan kita, ya. Iya, Ini hal yang sangat penting sekali. Tetapi kita dapatkan berkabar buruk ini ya. Banyak sekali perceraian. Kita ambil contoh di Amerika di mana kami tinggal, ya. iya. Pada tahun 1870 ada satu perceraian dari 34 pernikahan. Jadi masih agak jarang ya, satu di antara 34. Tapi pada tahun 1900 satu perceraian dari 12 pernikahan. Jadi makin besar dia Banyak punya perceraian, perceraian. ya. Pada tahun 1930 kita lihat satu perceraian dari 6 pernikahan. Nah, 1978 sampai sekarang satu perceraian dari 2 pernikahan. Dari sampai sekarang ini ya, ada bahkan kadang-kadang lebih daripada lebih banyak yang bercerai. Iya. Dan disebutkan dalam statistik tahun 2000 ya, perceraian naik 4 kali lipat. Iya. 4,3 juta Iya. 1970. Ya menjadi 18,3 juta tahun Yes. 1997 ya. 40-50% perkawinan sekarang berakhir dengan perceraian. Jadi ini adalah satu statistik yang sukar untuk diterima ya. Iya. Bagaimana dengan perceraian terbesar di dunia? Coba. Di Luxembourg 87%. Waduh, tinggi banget. Spanyol, 65%, Perancis, 55%, Rusia, 51%, Amerika kita sudah lihat di situ, 46% sampai 50%, Jerman, 44%, ya, United Kingdom, Amerika dan United Kingdom itu Inggris. iya, ya. dan New Zealand 42%. Wow, ya. Kita Jadi bisa lihat bagaimana. Nah, perceraian di Indonesia bagaimana? tahun 2014 ada 382.231 perceraian dan sekitar 2 juta menikah, sekitar 19% perceraian. Bayangkan itu cukup tinggi. Kemudian tahun 2019 ada 439.000 perceraian dan sekitar 2 juta menikah, sekitar 21,9%. Jadi dari 19% naik jadi 21. Jadi ada peningkatan ya, mungkin tahun 2025 saya belum mendapatkan dia punya statistik ya, tetapi kita lihat ada penambahan dari waktu ke waktu ya. Iya. Jadi kita lihat ya, jumlah perceraian di Indonesia meningkat 15-20%. Kita bisa lihat angka-angka di sini ya, yang kita tidak akan sempat untuk membahas satu persatu. Tetapi ya, satu hal yang menarik ini, saya baca dari tulisan daripada buku Norman Wright ya. Dikatakan 12 pasang yang menikah pada 1 tahun, 12.000 pasang. 12.000 pasang yang menikah di county itu Di ya, Orange County. di Orange ya. County, Pada yang cerai tahun- berapa? 13.000 pasang yang cerai pada tahunnya. Berarti lebih banyak yang divorce, lebih banyak yang bercerai daripada yang menikah. Ya, ini kan sangat Menyedihkan sekali. Apa yang menyebabkan perceraian? Ya, Ya. Pertama kita lihat selingkuh, ketidaksetiaan. 27%, Ya, 27%. kekerasan dalam rumah tangga, 17%, krisis usia. 13%. Ini satu hal yang menarik. Kita pikirkan ada orang yang sudah menikah 40 tahun akhirnya cerai. cerai. Sudah makin tua. Kita bilang, wah sudah punya anak banyak. Sudah makin tua. Bukan baku sayang. Tapi justru bercerai. Iya. Ya. Ada juga kecanduan seperti miras atau judi, narkoba ya, 6%. Ya. Kerja terlalu keras, 6%. 6%. Tetapi faktor yang lain Ada 31%. 31%. Nah, segera perkawinan itu hancur, anak-anak mempunyai kesukaran untuk mengerti hubungan Tuhan ya, yang disebut pengantin laki-laki, dengan umatnya yang disebut pengantin wanita yang digambarkan oleh Alkitab ya. Jadi dengan demikian perkawinan bagikan kesehatan fisik harus Dijaga. ya. Kita tidak mau mempunyai kolesterol tinggi. Kita tidak mau diabetes. Kita harus juga Tidak mau tekanan darah tinggi. Jadi kita berusaha jangan sampai terlalu gemuk. Kita makan jangan terlalu banyak karbohidrat. Kita bergerak badan. Kita jaga kesehatan fisik. Tetapi bagaimana dengan perkawinan kita? Kita harus jaga untuk juga. tetap berbahagia. Diperlukan satu rencana untuk menghindarkan perceraian supaya perkawinan itu tetap mesra Langgeng. sampai kekekalan. Ya. Oke. Nah,
perlu 8 prinsip yang diberikan oleh Paul and ya, Becky and Dixon. Becky Dixon ya. Dan itu dia pakai abbreviation adalah partners. Ya. Partners. Yang Ya. pertama adalah P stands for plan. perencanaan. A stands for appreciation. Apresiasi. Dan R stands for religion. Artinya agama. T stands for talking. Yaitu pembicaraan. Komunikasi ya. N stands for nice healthy lifestyle. Pola hidup yang baik. E stands for example. Teladan. Dan R stands for responsibilities. Tanggung jawab. Dan S stands for saving. Oke, perlu tabungan rupanya dalam keluarga. Sebab setiap keluarga kan selalu menghadapi tantangan yang tidak terduga. Ya, kita harus sedia payung sebelum hujan. Oke. Nah, bagaimana agar tetap mesra sampai hari tua? Kita lihat beberapa poin yang sangat penting. Ya. Dan ini yang kita sering bahas bagaimana? Harus komunikasi yang terbuka. Dan ingat komunikasi dengan I statement. Saya sangat kecewa, saya sangat sedih. Kenapa terjadi begini? Jadi bukan bilang kamu ini keterlaluan ya. Kamu tidak punya rencana. Kamu punya janji tidak ditepati. Ya, kamu ya. Tetapi saya sedih loh. Ya. Ya. Saya sedih oleh sebab mengalami ini dan sebagainya. Jadi kemudian saling menghargai. Ada orang yang karena dia middle head complex ya, jadi berarti sangat rendah diri. Jadi dia ngenyek sama suaminya. Kamu tuh remeh. Jadi itu sama sekali bumerang kembali dari suami, marah lagi kembali kepada istri. Jadi begitu. Terjadilah perang Armageddon dalam keluarga. Jadi kita harus saling menghargai. Ya, kemudian meluangkan waktu dengan berkualitas. Ya, ambil waktu untuk ke taman, ambil waktu ya bersama-sama. Ya, orang kerja terus itu adalah sesuatu hal yang kelihatannya bagus, mendapatkan uang lebih banyak, tapi uang tidak menjamin kebahagiaan. Ya, meluangkan waktu. Ya. Menjaga keintiman fisik dan emosi. Ya, ini sangat penting sekali ya. Hubungan satu sama lain itu penting untuk tetap mengasihi dan menyatakan kasih sayang, termasuk di dalam ya hubungan intim dan sebagainya. Kemudian belajar mengalami konflik dengan bijak. Jadi menghadapi konflik dengan bijak ya. Jadi bukan langsung saling menuduh, tetapi perlu prinsip untuk mendengar ya. Prinsip Alkitab katakan hendaklah kita cepat mendengar, kemudian lambat berbicara, kemudian lambat marah. Ya, marah jangan jawab dengan marah, suara yang lebih keras, tetapi dikatakan bahwa jawaban yang lembut akan ya, meredakan amarah ya. Jadi penting sekali konflik itu dengan bijak ya. Kemudian kepercayaan dan komitmen. Ingat, perlu mempunyai komitmen. Kalau suami sudah membohong ya kuranglah kepercayaan ya. Jadi kuranglah komitmen. Jadi ingat ya, jangan sampai kita membohong. Kita membohong ya dalam soal-soal kecil, dalam soal keuangan, di dalam soal waktu, di dalam soal pekerjaan dan sebagainya. Oke. Yang terakhir kita lihat hubungan dengan Tuhan yang menyatukan. Ingat prinsipnya, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita komunikasi dengan efektif dan jujur? Ya, bicarakan perasaan. Jangan ragu mengungkapkan harapan, keinginan, atau kekhawatiran kepada pasangan. Jangan kita sudah rasa nggak enak, kita diam-diam saja. Bagaimana pasangan kita bisa tahu apa perasaan kita kalau kita diam-diam aja? Kita harus ungkapkan, harus bicarakan perasaan. Saya rasa sedih loh. Tetapi itu ungkapkan, tetapi dengan tidak marah ya. Terus jadilah pendengar yang baik. Dengarkan pasangan dengan penuh perhatian dan empati. Sebab pasti kalau dia mencurahkan isi hati itu perlu didengar. Kalau kita cuek aja, lebih lagi parah keadaannya. Berpikir sebelum berbicara, hindari kata-kata kasar saat marah, fokus pada penyelesaian masalah. Ini penting sekali. Baik, saling menghargai dan mendukung. Bagaimana? Hargai perbedaan. Terima ketidaksempurnaan pasangan dan berikan ruang ya untuk pertumbuhan ya. Ini hal yang sangat penting sekali. Kita harus, sebab laki-laki dan perempuan kan berbeda cara berpikirnya ya. Kemudian temperamen yang berbeda menyebabkan tindakan yang berbeda ya. Ini penting sekali. Jadi
dukung impian, ya. Jadilah Jadilah tim tim. yang saling mendukung setiap langkah, Iya. ya. Dan ucapkan apresiasi. Jangan pelit-pelit memuji. Kalau istrinya masak bagus, nggak dia bilang enak, tapi hanya dikonor, hanya dikoreksi kalau sudah terlalu asin atau sudah gosong baru dia. Jadi jangan kita Aduh, sudah lama kawin kok masih begini makanannya. gitu. Tapi kalau dia berbuat baik, dia nggak memuji, malas, pelit dan tidak berterima kasih. Kasihan sekali. Iya, jadi harus dihindarkan. Jadi waktu dan berkualitas dan kebersamaan, bagaimana? Ya, jadwalkan waktu untuk berkencan. Wah, luar biasa ini. Penting sekali untuk kencan walaupun ya, Sebagai walaupun sudah sudah tua, lama. sudah lama married, tetap luangkan waktu. Ya, ini kami kadang-kadang harus juga jaga cucu. Kenapa? Ya, anak kami dan menantu pergi ke Quebec misalnya, ke Kanada, atau mau ke Utah, ya, Mau ski. mau ski. Ya, jadi mereka sering pergi berdua saja, ya. Ada Jadi waktu kami di mana mereka bersama dengan keluarga, ya, dengan anak-anaknya. Tetapi ada waktu di mana kami harus jaga. Kenapa? Perlu tetap kencan ya. walaupun sudah lama menikah, ya. Apalagi karena dua-dua sangat sibuk. Kalau nggak ada waktu untuk berkencan ya, itu akan akhirnya makin pudar. Ya, Iya. makin pudar dia punya love to each other. Oke, Terus lakukan hal yang baru. Ya, ya. coba hobi atau aktivitas baru bersama agar tidak bosan. Ya. Hmm. Apa yang terjadi ya beberapa mungkin 13 tahun, 12 tahun yang lalu, ya, kami diperkenalkan dengan satu macam game namanya Mexican Train. Wah, itu senang sekali. Waduh, kami senang, kami ajak teman-teman, akhirnya kami pergi ke cruise dan sebagainya, selalu bawa Mexican Train. Itu satu hobi dan aktivitas baru yang membuat kita senang sekali, sering ketawa-ketawa. Ya. Ada lagi juga game baru, code name. Wah, Iya. itu dibagi atas 2 bagian. Jadi kita coba berusaha untuk menerka apa ini. Wah, itu juga kalau sudah dapat yang terkaan yang baik, wah, ketawa setengah mati, gembira. Jadi itu cobalah kita coba. Coba rumah tangga perlu ya kegembiraan bersama-sama. Ambil waktu untuk bersama-sama. Oke, ciptakan momen kecil, beri kejutan kecil atau sentuhan romantis yang tak terduga, ya. Memberikan sesuatu yang istri senang ataupun suami senang dan sebagainya. Baik, keintiman fisik dan emosional. Iya. Jaga sentuhan, ya. Pelukan. Pelukan, pijitan ringan atau sentuhan mesra lainnya sangat penting sekali, ya, Iya. untuk ya tetap dipelihara, ya. Ya, bicara romantis, bisikan kalimat cinta atau rayuan Ya. kecil. Oke, Ya, tadi ya. pagi begitu banget. Apa kabar sayang? Oke, ya, I love you, ya, Ya. bisikan kalimat cinta ataupun rayuan kecil, ya. Fis- Kemudian fisik. jaga kebersihan diri dan jangan abaikan hubungan intim. Cari cara kreatif agar tetap menyenangkan. Oke, ini penting sekali. Baik, resolusi konflik yang sehat, ya. Ya, kalau kita salah, kita harus akui, minta maaf saat salah dan belajar dari kesalahan. Ya, jangan mungkit masa lalu. Fokus selesaikan masalah saat ini. Sebab orang banyak yang bukan hysterical tapi historical. Masa-masa dulu saya sudah bilang, ya, lucu, satu keluarga yang ada suatu masalah sekarang ini katakan, dulu waktu perkawinan kita saja harusnya kita latihan, dia pergi ke tempat yang lain untuk jemput orang, ya. Itu sudah berapa tahun lalu? 25 ya, hampir 30 tahun yang lalu, ya. Masih disebut-sebut, ya. Tidak boleh. Kalau sesuatu yang Lebih dari lewat 3 dari bulan. 3 bulan itu sudah sejarah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Terus tenangkan diri, ambil jeda jika emosi memuncak, lalu bicarakan saat sudah senang. Sebab kalau belum tenang, kita emosional, akan berteriak. Ingat, kita sudah katakan jangan berteriak kecuali rumah terbakar. Iya, itu penting sekali. Baik, kepercayaan dan komitmen, jujur dan transparan, hindari menyimpan rahasia yang besar. Iya. Ya, hindarkan, ya. Iya. Harus ada keterbukaan, ya. Jangan sampai dengar dari orang lain akan apa yang terjadi dengan hubungan mereka. Kemudian Tepati janji. bangunkan kepercayaan melalui tindakan yang nyata, ya. Ini penting sekali, ya, bangun kepercayaan. Kepercayaan itu harus dibangun. Tidak Dipupuk. bisa mendadak, Iya. harus dipupuk. Oke. Iya. Jaga Bilang, kesetiaan. Kalau umpamanya dia terlambat dari kerja,
Dia bilang, "Oh banyak kerjaan." Padahal bukan banyak kerjaan, dia menyeleweng kemana. Jadi sudah tidak ada kepercayaan. Iya. Makanya kita harus tepati janji. Apa yang dibilang itu harus clear ya. Jaga kejujuran termasuk dalam keuangan. Kalau Iya. misalnya katakan kalau memang income-nya segitu-segitu, ya Hmm. jadi bagaimana untuk mengatasi ya. Hmm. Jadi rumah tangga itu harus saling mendukung ya. Hmm. Baik, jaga kesetiaan ini fondasi utama hubungan jangka panjang. Ya. Kemudian dengan sendirinya adalah Partners partners dengan dengan Tuhan. Tuhan. Ya. Ingat ya bahwa kalau kita partners dengan Tuhan, partners satu sama lain ya. Hmm. Jadi lebih dekat kepada Tuhan, Lebih dekat kepada lebih satu dekat sama satu lain. sama lain. Ya. Nah, sebagai suatu kesimpulan yang kita ingin sampaikan di sini, banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian. Ya, yang kita Berapa banyak dengarkan, tadi? yang kita dengar dari Orange County itu lebih banyak Lebih banyak bercerai. cerai daripada yang Iya. menikah Iya. ya pada tahun itu ya. Jadi Waduh, ya. ini betul-betul adalah semua usaha setan. Sebab Iya. kalau sudah bercerai, anak-anak lihat suami istri berkelahi, anak-anak tidak bisa membayangkan bagaimana Yesus itu menggambarkan sebagai yang mengambil kita sebagai bride ya, kita sebagai sidang ini sebagai pengantin perempuan. Gak bisa, mereka lihat, I cannot see Jesus as a loving God. Saya nggak bisa lihat Yesus sebagai Tuhan yang mencintai kita. Soalnya mama papa berkelahi terus. Tampar menampar, tumbuk menumbuk. Atau piring terbang Iya. piring berterbangan. Iya. Jadi kembali keluarga, banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian. Ya. Iya. Nah, yang penting adalah agar harmonis atau mesra sampai lansia diperlukan perencanaan dan usaha dari semua pihak. Ya. Ya, Jadi ingat. rencanakan apa kira-kira yang harus kita buat ya. Hmm. Apa yang kita beli. Gaji kita mungkin hanya kecil ya, mungkin hanya 3.000 ya. Tetapi 3 juta ya. 3.000 nggak bisa hidup orang. 3.000 US. 3 juta misalnya. Kalau misalnya hanya 3 juta ya, perencanakan dengan baik-baik ya, Iya. supaya cukup ya. Iya. Sebab banyak perceraian terjadi oleh masalah keuangan Iya. ya. Saya ada satu teman, dia bilang kalau dia dapat uang gaji ya, terus dia bagi di dalam amplop. Ini buat perpuluhan, ini buat belanja, ini buat ini. Kalau sudah nggak ada uang untuk ini, ya udah, nggak usah lagi keluar. Ya jangan membuat pengeluaran yang tidak berencana. Iya. Oke. Iya. Kemudian agar harmonis atau mesra sampai lansia diperlukan perencanaan dan usaha dari semua pihak. Ini penting sekali. Kemudian perencanaan tersebut meliputi apa? Appreciation. Apresiasi, Iya. ya. Masalah agama penting sekali. Oh, ya. itu yang menyatukan. Banyak masalah perbedaan agama yang menjadi sumber pertengkaran. Cara berpikirnya berbeda. Ya, cara yang satu berbakti pada hari satu, ya yang lain berbakti pada hari yang lain. Oke. Jadi susah. Itu susah sekali. Kemudian cara ajaran ya, yang satu boleh makan ini, yang lain boleh makan segala macam. Anak pun jadi bingung. Saya pernah mendengarkan, ya mamanya bilang nggak boleh makan ini, bapaknya bilang ayo kita makan. Jadi akhirnya mereka bertumbuh dengan semua komplikasi sebab ibu dan bapak tidak sesuai. Dan akibatnya mereka tidak beragama, tidak mau lagi ikuti bapak, tidak mau mengikuti ibu. Sebab kalau mengikuti bapak nanti ibu yang sakit hati, mengikuti ibu bapak yang sakit hati. Kalau gitu tidak ikut dua-duanya. Iya, Nah, jadi itu penting, itu sangat berbahaya. Ya. Kemudian pembicaraannya. Ya, perlu masa rumah tangga harus ada banyak pembicaraan. Jangan diam-diam saja. Bahasa Jawa apa? Meneng-meneng wae. Jangan rumah tangga itu meneng-meneng wae ya, tetapi boleh selalu mempunyai waktu untuk yang menyenangkan. Oke, pola hidup yang baik. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa menjaga perkawinan kita supaya langgeng harus mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Sama seperti menjaga kita punya kesehatan, harus mempunyai pola hidup yang baik. Jadi tadi seperti mana kita katakan adalah partners ya, itu harus kita hidupkan dengan pola hidup yang baik, makanan sehat. Oke, kemudian kegiatan olahraga bersama, tidur waktu tidur ya harus tidur.
Banyak sekali istri marah-marah sebab kurang tidur atau suami juga begitu kebalikannya. Jadi tidur itu penting sekali. Ya, Usahakan untuk tidur 8 jam satu hari ya. malam, oke? Nah, kita kan sudah kasih tahu bagaimana caranya dalam presentasi celebration, bagaimana caranya kita supaya bisa cepat tidur. Jangan kita misalnya sudah mau tidur masih nonton peperangan dan sebagainya, lalu tutup lampu, terus bilang harus waktu tidur. Gimana mau tidur? Baru masih lihat peperangan-peperangan gitu, nggak bisa. Jadi kita harus jangan pakai handphone lagi, jangan nonton-nonton yang itu paling sedikit 2 2 jam jam sebelum tidur. tidur ya, sebab Nah, mungkin saudara-saudara ingat atau para pemirsa ingat bahwa dalam televisi ataupun laptop, ya laptop ataupun juga itu HP ya, ada apa yang disebut blue light light. ya. Jadi itu mempengaruhi kita punya otak dan kalau kita di samping adegan-adegan perang yang mungkin ditonton, Iya, iya. tetapi kalau misalnya hanya dengan blue light itu saja menyebabkan orang nggak bisa tidur ya. Jadi semua gadget harus berhenti 2 jam Jam sebelum sebelum tidur. tidur. Supaya bisa tidur. Dan kalau kita tidur, kita nggak terlalu banyak nervous dan kita tidak terlalu banyak suka marah-marah karena kurang tidur. Ya. Oke. Teladan ya, Ya. Bapak Ibu memberikan teladan kepada anak-anak ya. Ini penting sekali. Oke, kemudian pertanggungjawab dan tabungan. Ya. Harus ada safety. Ya, kita sangat sedih sekali. Ini barusan saja kita dengar ada sepasang suami istri. Ya, belum sampai 3 tahun menikah sudah suaminya kanker stage 4. Jadi Wah. kita harus susah sekali. Untung ada tabungan. Kalau nggak ada tabungan bagaimana? Iya, Jadi ada termasuk juga ada asuransi ya. Wah, kalau tidak, wah itu kebetulan kankernya kanker yang sangat gawat sekali. Kalau perlu obat harga $700 per tablet. 1 hari. Per tablet itu. Waduh, kita punya teman juga ada satu, dia bilang, wah bagaimana saya bisa makan? Padahal dia seorang dokter. Dia harus makan obat itu $700 tiap-tiap hari. Akhirnya dia merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang insurance-nya covered. Jadi ada asuransi yang Asuransi kesehatan yang membayar dia paling sedikit untuk tahun pertama ini ya. Iya. Jadi itu harus ada kita tabungan. ingat bahwa tabungan itu penting sekali untuk menghadapi masa paceklik. Ya. Oke, untuk memelihara harmonis perlu komunikasi yang terbuka. Kita sudah banyak bahas saling menghargai dan jujur ya, waktu yang berkualitas, punya hubungan intim dan emosi dengan baik dan tahu mengatasi konflik dengan bijaksana ya, bukan dengan marah-marah. Kemudian prinsip Alkitab, sahut yang lembut adalah ya meredakan amarah. Jadi ingat, komunikasi is the blood of marriage. Itu adalah dasar, kalau tidak darah daripada perkawinan. Jadi dasar dari perkawinan kita harus komunikasi, tapi ingatlah selalu komunikasi dengan I statement ya. Jujur dalam menghadapi segala sesuatu pun, jangan kita bohong-bohong. Sekali kita kedapatan bohong, sudah susah untuk mempunyai kepercayaan. Dan kemudian yang kelima kita lihat keluarga yang mempunyai hubungan yang erat dengan kuasa Allah akan selalu dipersatukan dalam kasih-Nya. Remember, it takes God dengan husband and wife, 3 to make a successful marriage. Makanya kita dengar family that pray together, stay together. Ya. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan tinggal bersama-sama. Atau keluarga yang main bersama-sama akan tinggal bersama-sama. Itu penting sekali. Jadi kebersamaan sangat penting sehingga dengan demikian boleh merasakan eratnya hubungan, dan ini bukan hanya sementara sampai maut memisahkan kita ya, dan kita harapkan di surga pun tetap mesra ya, makanya kita sebutkan mesra sampai kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa semua dalam menikmati kehidupan sekarang ini dengan suasana yang berbahagia ya, dalam rumah tangga ya, dalam jemaat dan di masyarakat ya, adalah doa dan harapan kita masing-masing. Sekarang kita memasuki akan segmen berikutnya. Terima kasih banyak, pelajaran bagus sekali ya.
Kita juga belajar nih dari tadi kita Betul. dengerin. Dan kita dapat istilah namanya, prinsip baru, partners. Partners ya. Wow, luar biasa. Dia kembali dikatakan, saya bahasa Inggrisnya agak susah. Nadi keluarga itu apa? Komunikasi. Komunikasi, betul. Itu kuncinya dikatakan. Jangan nggak ada komunikasi, ya itu berbahaya. Baik, sebelum kita memasuki ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Alkitab. Ketika harapanmu hilang dan tak lagi untuk kamu genggam. Ketika sukacita berganti dengan cepat menjadi duka cita. Ketika taburan cinta diganti dengan kemunafikan hingga tak ada lagi yang harus dipercayai. Dunia kini memainkan peran yang besar untuk menarik kita lebih melihat kepada kemakmurannya. Ilmu pengetahuan berjalan cepat dan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak surgawi dan tidak dipungkiri. Kehidupan kini diikat hanya kepada kemewahan dan tak lagi memposisikan diri pada halik Sang Pencipta dan Pemberi hidup. Pernahkah kita berpikir, sudah sampai mana kita terus memandang salibnya? Di setiap kesibukan kita, apakah kita sempat mengambil waktu melihat dan merasakan kasih Yesus? Kini kita harus kembali berpikir dan merenung. Sudah sampai mana, ya Tuhanku, aku mendengar suaramu? Sudah sampai mana, ya Tuhanku, ku dekatkan langkah kakiku pada jalan yang Kau inginkan? Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang berikutnya. Segmen yang kedua. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan di antara kita dan juga dengan narasumber yang ada di Amerika ya. Nah, saya langsung saja membacakan pertanyaan atau diskusi yang pertama. Statementnya seperti berikut. Menurut Anda, penyebab utama banyak keluarga yang akhirnya apa yang menyebabkan penyebab utama banyak keluarga yang akhirnya berpisah? Penyebab utama banyak keluarga Selingkuh kali ya? Kalau saya komunikasi. Oh iya, komunikasi. Kalau itu kata-kata sakti tuh. Kalau udah dijawab udah no doubt lah ya. Gak ada pembincangan lagi. Bagaimana menurut pendeta dan Ibu? Kami persilakan. Ya, sesuai laporan dari para penyuluh pernikahan lebih ke ratusan, habis ke 800 marriage counselor ya. Ternyata kembali penyebab utama adalah masalah komunikasi. Ya. Ada masalah-masalah yang lain ya, tapi hubungannya dengan komunikasi. Misalnya hubungan dengan mertua. Tidak ada dikomunikasi dengan baik. Tidak ada juga berkomunikasi dengan baik ya. Mengenai masalah keuangan ya, tinggi, tetapi itu pun kembali masalah komunikasi oleh sebab suami tidak jujur dalam soal keuangan. Ya. Masalah hubungan intim suami istri itu tinggi juga, ya. Tetapi juga masalah komunikasi sebab itu tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadi komunikasi merupakan satu penyebab yang utama kenapa masalah-masalah ini timbul sampai menyebabkan perceraian. Darah dari keluarga, apa katanya? Communication is the blood of the marriage ya. Jadi ingat itu komunikasi, dan jangan lupa komunikasi dengan I statement. Jadi biar bagaimanapun Anda kecewa, Anda marah, tapi pakai I statement itu dapat dilontarkan dengan baik. Ya, sebab ada yang kata problema komunikasi sebab istrinya cerewet sekali. Tidak berikan kesempatan kepada suami untuk dengar. Wah, ngomong terus. Kayak betul liur. Itu komunikasi juga, tetapi komunikasi dengan tidak bijaksana. Oke, itu baru saya mau ngomong. Gimana dengan saya yang tukang ngomong ini ya? Kebanyakan komunikasi itu komunikasi salah tapi. Iya, aduh. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Baik, kita masuk ke statement berikutnya. Upaya apa yang menurut Anda paling penting
agar hubungan tetap mesra sampai tua. Kalau Papa bagaimana? Komunikasi. Upaya apa yang menurut komunikasi Pokoknya pasti. paling mudah menjawabnya adalah komunikasi karena tidak ada perbincangan. Kalau di Jemaat tuh kalau dijawab itu udah nggak ada perbincangan lagi langsung. Ya karena memang upaya apa ya? Intinya. Iya kan, agar hubungan tetap mesra ya saling berkomunikasi. Kalau istri ada yang tidak suka dari suami, utarakan, jangan cuma diam-diam. Betul. Ya, Betul. malah ada yang seseorang yang saya kenal, istri dipendam-pendam malah jadi penyakit. Ya, betul ya, nanti kita harus tanya pendeta dan ibu. Betul. Karena dia nggak bisa kali ya, karakternya tidak bisa mengungkapkan, malah jadi penyakit buat dia. Jadi memang ya harus diutarakan. Ya kembali upayanya ya sering berkomunikasi dan tentunya ya saya suka selalu yang prinsip yang terakhir itu mempunyai hubungan erat dengan Tuhan Iya, ya. betul. Kalau kita punya Itu hubungan dia. yang erat dengan Tuhan ya, dengan pertolongan Tuhan rumah tangga biasanya akan lebih harmonis ya. Gimana pendeta dan ibu? Iya. Iya, ini dalam soal komunikasi, inti yang sangat penting adalah komunikasi dengan Tuhan. Oke. Jadi hubungan dengan Tuhan, ya, kalau selalu berkomunikasi bersama-sama dengan Tuhan dengan satu iman yang sama, ya, saling mendoakan, ya, saling memohonkan kuasa Tuhan, maka itu hubungan dengan Tuhan akan menghasilkan kita untuk lebih menghargai satu sama lain, lebih Mencintai satu sama mengapresiasi, lain. mencintai satu sama lain, dan kita akan dapat berkomunikasi dengan lebih baik, ya. Sebab hubungan dengan Tuhanlah yang akan mempersatukan kita. Tetapi kalau sudah berbeda agama, ya, cara berpikir yang berbeda dan sebagainya, sudah saling menyalahkan, Iya. maka itu akan menjadi permasalahan yang besar dalam keluarga. Iya. Oke, Baik, terima baik kasih ya. banyak. Terima kasih pendeta dan ibu. Nah baik, yang berikutnya tadi di pembahasan yang sudah dibawakan sempat disinggung mengenai prinsip partners. Partners. Ya, itu dari PARTNERS ya. Ya, terdiri dari P-nya itu plan, perencanaan. A-nya appreciation, apresiasi. R-nya religion, Betul. agama. T-nya talking, pembicaraan atau komunikasi. N, nice healthy lifestyle, pola hidup yang baik. E-nya example, teladan. R-nya responsibilities, tanggung jawab, dan S terakhir adalah save Saving. atau Ya. saving, tabungan. Tabungan. Nah, yang mau ditanyakan adalah dari prinsip partners ini, prinsip mana yang paling sering saya atau kita lakukan? Nah, menurut Mama apa yang paling sering dilakukan tuh dari partners itu, PARTNERS itu? Kalau saya perencanaan kali ya. Ya kan? Saya kan orangnya banyak rencana tapi aplikasi kurang. Iya nih pendeta ibu, rencana banyak aplikasinya tuh kurang. Kalau mau gimana nih? Apa ya? Pola hidup baik sepertinya. Karena Nice healthy iya, lifestyle. Mama seorang vegetarian kan, jadi pola hidup yang baik. Nah ini mungkin juga bagus juga ini. Nah gimana kalau pendeta dan ibu? Sering ini banyak tergantung kepada tingkatan daripada keluarga, ya, artinya berapa barunya suatu keluarga, ya. Yang misalnya sambil contoh, ya, keuangan, tabungan, ya. Untuk keluarga baru kadang-kadang susah untuk menabung. Itu paling susah dan paling dilalaikan. Kenapa? Oh, kan masih ada hari esok, ya. Atau terlalu banyak sekali kebutuhan hari ini, ya. Gaji kita terbatas, bagaimana lagi mau menabung? Oke. Jadi ini sering yang dilalaikan oleh keluarga-keluarga muda, ya. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang terjadi Jadi di hari kemudian. hari esok itu kita tidak pernah tahu. Makanya kita harus menyisihkan dana untuk tabung itu segera sesudah kita menikah, ya. Jadi waktu ditanya oleh seorang counselor, ya, kepada keluarga yang sudah 20 tahun menikah, ya, tanyakan, dan dia bertanya, iya,
kapan saya harus mulai menabung, Sudah 20 pendeta? tahun menikah Kemudian bertanya. kemudian dikatakan, ya 20 tahun yang lalu. Ya, jadi, tapi kalau seandainya terlambat, ya, It's better late than never. ya, better late than never, oke. Jadi ambil tekad bagaimanapun terbatasnya income kita, harus perlu ada dana, sisihkan dana untuk menabung. Ya. Kami waktu kerja di Indonesia, di UNAI, kami artinya punya income yang sangat terbatas kan, ya, sebagai, dosen, ya, dan sebagainya. Tetapi ya setiap bulan kami, atau beberapa bulan sekali kami pergi ke Jalan Sunia Raja, ada bank di situ di mana kami harus masukkan uang untuk Depositkan. didepositokan, ya. Jadi, itu penting sekali, untuk menghadapi masa depan. Waktu kami di Singapura, kami sudah mulai menyimpan dana untuk Education dari anak-anak. anak-anak, kalau misalnya seandainya sekolah di Amerika dan sebagainya. Dan, itu yang menyebabkan, pada saat di Amerika langsung kita bisa membayar itu uang sekolah kan mahal sekali, apalagi anak kedua itu di kedokteran, ya. Iya. Waduh, sangat tinggi sekali ya jumlahnya, ya. Tetapi ada dana, ya kenapa? Sebab kita sudah menabung. Kesampingkan. Iya, ini penting sekali, ya, yang sering dilalaikan, ya maksud saya. Tetapi dengan sendirinya itu tergantung banyak kepada perencanaan kita, ya. Kita harus merencanakan, ya, keadaan yang akan terjadi dalam kehidupan kita dalam setiap tingkatan. Ya. Tidak mudah, tapi kita kalau disiplin, ada disiplin diri, itu bisa dilaksanakan. Oke, baik ya. Wah, terima kasih banyak ya, Jadi pelajaran memang penting. Nabung ini yang paling sulit dilakukan Betul. ya. Padahal itu Betul. satu hal yang penting. Betul Iya. ya untuk masa depan. Baik, statement berikutnya, untuk memelihara keharmonisan dibutuhkan komunikasi, kejujuran, waktu berkualitas, keintiman, dan cara mengatasi konflik yang bijaksana. Nah, dari semua hal tersebut, bagian mana yang masih Anda perlu perbaiki? Nah, Nabung lah ya. ya Kalau saya pastinya nabung. iya. Iya, nabung. Itu barusan sudah dijelaskan tadi soalnya nabung. Kalau saya nabung atau kalau mama sedikit demi sedikit memang harus itu Iya, nabung ya. disisihkan. Atau di pengalaman hidup pendeta dan ibu, hal yang dari prinsip itu yang perlu diperbaiki masih ada atau udah nggak ada lagi ya? Udah mantap ya atau bagaimana? Kayaknya Kita perlu bertumbuh bersama-sama. Selalu ada. Iya. There's always room to grow. Iya, jadi pola hidup mungkin itu penting kita lihat secara holistik, ya. Nah, kami makan sehat, ya. Misalnya Vegetarian sudah 60 tahun. Sudah 60 tahun. Iya. Saya enggak sampai 58 tahun. Oke. Sudah 58 tahun. Jadi dalam soal makanan. Ya. Tetapi dalam soal tidur, ya, kadang-kadang oleh sebab menyiapkan bahan untuk obsesi hati atau pembicaraan yang lain, kadang-kadang kita jadi kurang tidur. Mengambil waktu tidur kita yang tetapi kita sekarang sudah bertekad, ya, bahwa tidak lagi pakai komputer, ya, 2 jam sebelum tidur. Ya, jadi itu menyebabkan kita tidur lebih nyenyak, ya. Tetapi seperti kemarin kami ada Bible study, ya, Bible study Indonesia di Kerry sana, ya, pulang ya mati lampu lagi. Mati lampu, ya. Karena ada angin ribut, ya. Kami tidur lebih cepat, tetapi tiba-tiba lampunya menyala sekitar jam 11, hampir jam 12. Jadi langsung ingat, ini perlu ada beberapa hal yang harus dibuat. Jadi saya buka HP. Ya. Saya bilang kita harus kasih tahu sama obsesi hati bahwa kita tetap bisa presentasi hari ini karena lampu udah hidup. Nah, oleh sebab sudah buka HP, jadi tidurnya tidak langsung cepat, ya. Jadi kembali ada kasus-kasus yang demikian yang bisa terjadi. Jadi walaupun dari segi makanan, kami makanan sehat, ya. Kurang tidur. Ini ingat bahwa makanan celebration itu harus seutuhnya. Iya. Oke. Itu saja dulu.
Ya. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya, Pendeta dan Ibu. Dan sebelum kita memasuki segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen menjawab pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Pertanyaan pertama dari Imul, apa kebiasaan harian kecil yang paling efektif dalam menjaga keharmonisan di rumah? Maksudnya ini kebiasaan yang kecil kali ya. Iya. Ah. Silakan Pendeta dan Ibu. Kecil, ya. Misalnya begitu bangun ya selamat pagi sayang, ya, itu kan seperti sederhana ya, I love you my dear, ya. Jadi tetapi dikatakan dan itu memulai hari dengan penuh kasih sayang, itu menunjukkan satu kemesraan, ya. Kemudian mungkin soal yang kecil hanya buat Appreciate. sesuatu, ya apresiasi apa yang istri atau suami lakukan, ya. Kemudian perkara-perkara misalnya lihat rumah agak kotor tidak perlu harus ditunggu tetapi langsung ya Ambil ambil sapu. sapu. Itu Kasih kecil tetapi menunjukkan bahwa kita menunjukkan kasih sayang dan itu Iya. menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab bersama bahwa kebersihan rumah tangga itu rumah itu bukan hanya kepada istri tetapi juga kepada suami, ya. Jadi Tapi sering suami merasa bahwa itu kan pekerjaan istri untuk kasih bersihkan rumah. Kalau istri lihat, wah suami sudah ambil sapu. Apalagi kami ya di sini di Amerika ini kan nggak ada pembantu ya. Ambil sapu, tuh kasih bersih ini. Wah, rasanya senang sekali. Tidak dianggap kita ini seperti pembantu, tapi dia mau mengerjakan. Itu soal jadi kecil. suami istri adalah partners, ya. Partners, we're Oke. together. Terima kasih Oke. banyak untuk jawabannya. Nah, pertanyaan berikut ini sepertinya ada hubungannya dari pertanyaan sebelumnya ya. Cuman yang lebih luas dan lebih advance menurut saya. Pertanyaan berikut. Pendeta, bagaimana cara membuat pembahasan yang biasa menjadi menarik agar komunikasi dengan pasangan tetap harmonis? Ini dia minta tips di pembahasan mengenai apa nih, Pendeta? Kalau tadi kan selamat pagi ya, itu hanya ucapan kan. Tapi ini dia membahas berarti ada butuh waktu yang lebih panjang nih ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, berikanlah hal-hal yang bersifat humor kalau mau ingin menarik, yang bisa bikin ketawa. Ya, jadi soal yang kecil, ya, tetapi kalau misalnya dimasukkan dengan humor dan sebagainya, bisa itu membuat satu hal yang sangat menarik, ya. Dan banyak contoh-contoh yang dapat dibuat, ya. Misalnya, ini kalau kita sudah berat, badan kita sudah stabil, ya kita harus pergi ke restoran setiap minggu atau setiap bulan, oke? Ya, jadi tetapi jangan dulu kita ke restoran kecuali ada event, ya maksudnya ulang tahun ataupun dan sebagainya, ya. Ya. Tetapi kalau misalnya kita selalu ke restoran, ya makin lama kita Makin mungkin gendut. gembrot. Makin gendut, ya. Gendut. Jadi kita membahas sesuatu kemudian kadang-kadang kita bisa sebutkan, aduh ya ini kalau terus begini ya kalau kita tidak jaga makanan kita akan nanti seperti si Anu yang kebetulan gemuk sekali. Ya. Jadi
buatlah sesuatu perkara yang membuat orang ketawa kalau misalnya ingin untuk membuat sesuatu hal yang menarik ya, masukkan humor di dalamnya. Makanya kita ada pembahasan khusus tentang humor dalam keluarga ya, Iya. itu penting sekali. Jadi para pemirsa kalau mau, ini sudah berapa banyak tayangan kita ya. Jadi kalau misalnya dilihat kembali di dalam videonya humor Ini dalam tangan keluarga. 242 ya, Iya, ya, itulah jadi 242. Oke, jadi ada tayangan tentang humor dalam keluarga, jadi Hmm. bisa lihat. ya. Hmm. Oke, baik. Iya. Ya, tapi langsung timbul di pikiran saya nih, pendeta dan ibu. Kadang ya, anggaplah di pihak saya suami ya, kita mencoba membuat pembahasan supaya lebih akrab dan komunikasi lancar gitu ya. Tetapi kadang di akhir pembahasannya kita bicarakan jadi berantem ini. Jadi yang saya Jadi mau konflik. jadi Jadi konflik. Jadi yang saya mau tanyakan adalah apa kita harus lihat juga mood istri atau istri lihat mood suami atau pembahasan itu ya natural gitu mengalir saja atau bagaimana nih supaya ujungnya sesuai dengan harapan kita jangan jadi konflik tapi jadi happy gitu loh. Silakan pendeta dan ibu. Iya. Kalau dari diskusi akhirnya menjadi Jadi- berantem, itu masing-masing punya ego yang untuk mempertahankan pendapatnya, ya. Jadi itulah penting sekali untuk menghargai akan pendapat orang. Perbedaan itu umum, ya. Memang dunia ini adalah dunia yang berbeda, ya, dan kita harus menghargai akan perbedaan, ya. Hmm. Jadi kalau misalnya salah satu sudah emosi, ya, terima kasih, ya, untuk pandangannya, ya. Tetapi jangan langsung kan emosi lagi ya. Ya, saya punya pandangan demikian ya. Tetapi kalau misalnya sayang punya pandangan demikian, ya mungkin kita perlu banyak berdoa untuk coba menyatukan kita punya pandangan ya, atau kita bisa melihat cari informasi lebih lanjut ya. Hmm. Ya. Kadang-kadang sesudah waktu berjalan maka akhirnya masing-masing bisa menyadari bahwa pandangannya itu tidak selamanya benar. Iya. Dan juga apa sebagaimana tadi Leo katakan kita harus lihat juga moodnya. Kalau istri dalam keadaan misalnya capek atau dalam keadaan menstruation ya, yang sehingga dia masih dalam keadaan sakit atau menderita, enggak tepat lah. Kita harus lihat supaya kita harus berikanlah dia waktu untuk Jadi kadang istirahat. begitu, lebih bagus peluk saja ya. Baiklah sayang, nanti kita let's quarrel tomorrow. And tomorrow will never come because kalau kita datang besok, it's today, it's not tomorrow. So tomorrow will never come. Mudah-mudahan. Jadi memang betul juga harus lihat keadaan. Saya juga setuju tuh dengan pendeta tadi. Memang kalau akhirnya seperti sudah konflik, udah bahasa tubuh aja, suami istri peluk aja lah. Kasih cium udah mungkin baikan lagi ya. Nggak jadi emosi nih. Betul. Oke. Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya. Pendeta, kalau suami sudah berusaha dengan segala cara untuk memiliki hubungan yang harmonis, tetapi istri bawaannya ngedumel terus, gimana ya Pak Pendeta? Silakan pendeta dan ibu. Itu berarti Anda sebagai suami masih belum cukup berusaha. Sampai masih ada yang diomelin. Oke. Jadi ini adalah satu hal yang harus dipikirkan secara dua pihak ya. Istri mengomel ya oleh sebab ada sesuatu ketidakpuasan ya. Jadi kalau begitu Anda harus lihat apa yang menyebabkan dia tidak puas ya. Jadi dari segi dari segi suami harus mengevaluasi diri. Yang kedua adalah mungkin oleh waktu-waktu tertentu ya istri lebih banyak ngomel ya. Dan kita harus ingat oleh sebab memang kita harus mengerti bahwa istri itu lebih banyak ngomong daripada suami ya. Jadi kalau misalnya istri itu artinya suami itu bisa ngomong sekitar 2.500 kata ya. Istri itu paling sedikit 5.000 kata ya. Nah, kemudian kebetulan ya suami itu yang 2.500 kata itu sudah digunakan di kantor ya. Sedangkan istri di rumah terus. Jadi pada saat suami pulang itulah keluarlah kata-kata itu yang 5.000 kata itu ya. Nah, jadi istri
berbicara demikian, maka suami harus dapat lebih mengerti dengan cara bagaimana Mendengar. mendengar. Jadi Anda mendengar saja, kemudian menjawab apa yang seperlunya, ya. Sebab nanti kan istri menggunakan kata apa? Mendumel, ya. Ngedumel katanya di sini. Nanti akan berakhir juga kan, sama seperti semua gelombang akan berlalu. Jadi mendumelnya itu juga pun akan berakhir, kemudian Anda bisa memberikan pandangan yang sebenarnya berkomunikasi. Saya katakan, saya rasa ya sebenarnya informasinya adalah begini ya dan sebagainya ya. Jadi hadapilah ini disebut konflik dengan bijaksana ya. Dengan bijaksana, tidak perlu harus sama-sama emosi ya, mendumel akhirnya Anda juga mendumel ya, akhirnya lebih banyak konflik yang bisa terjadi. Oke. Ya, jadi nggak pernah selesai persoalannya. Iya. Ya. Oke, baik. Atas penjelasannya Pendeta dan Ibu, dan kita sudah berada juga di akhir episode kita pada malam hari ini. Oleh karena itu silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Kita masing-masing merindukan Bapa rumah tangga yang kita bentuk itu akan bertahan sampai maut memisahkan kita, bahkan kita akan tetap berbahagia bersama di surga nanti. Untuk itu hubungan dengan Tuhan sangat penting, ya, sebab family that pray together stay together. Kemudian masing-masing boleh belajar prinsip-prinsip kebenaran atau Alkitab yang membuat rumah tangga dapat lebih harmonis, yaitu ya tetap mempunyai komitmen bersama, mempunyai komunikasi yang baik, menunjukkan apresiasi, dan segala sesuatu harus direncanakan dengan baik ya. Pola hidup sangat penting, kemudian tabungan itu sangat penting ya. Jadi ikutilah prinsip partners, dan hal yang sangat penting dalam partners itu adalah hubungan dengan Tuhan yang akan menyatukan hubungan suami istri ya, bukan sementara tapi untuk selama-lamanya. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami yang sudah lansia ini untuk menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa mempunyai perkawinan yang baik, perkawinan yang penuh dengan kemesraan sampai kekekalan. Biarlah kami selalu ingat untuk selalu mengundang Tuhan dalam keluarga kami. Bila mana kami partner dengan Tuhan, maka kami tahu bahwa kami akan pasti mempunyai kemesraan sampai kekekalan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami ini. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Baik, pemirsa di rumah, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan yang selalu luar biasa dari Senin malam ke Senin malam. Para pemirsa juga yang ada di rumah, terima kasih telah menonton Obsesi Hati pada malam hari ini. Biarlah program pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat saudara semua. Sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras, terima kasih boleh memandu acara ini berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.